Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video pagi ini saya ingin bercerita bahwasannya saya kemarin itu salah makan ya. Saya salah makan. Saya itu punya kekurangan. Sekarang itu tidak bisa makan umbi-umbian, umbi tanam itu. Kecuali singkong. Kalau selain singkong, saya itu bergas. Memang makanan tersebut bisa menimbulkan produksinya gas di dalam perut. Jadi saya makan dengan porsi, sebenarnya latihan sih ya. Saya itu niat latihan. Saya makan satu potong lumayan besar lah. Terus ternyata enak banget ya. Selama saya tidak makan. Kemarin itu kasusnya itu bentul ya, karena istri saya dapat bentul dikukus. Enak sekali, sangat enak. Setelah itu saking enaknya, siangnya itu saya jus sama kurma sama pisang. Jadi rasanya kayak ada taruh-taruhnya gitu, smoothiesnya itu enak banget. Malamnya saya makan juga, jadi sehari saya makan 3 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Gas lambungnya terlalu banyak, produksi asam lambungnya tinggi, gas lambungnya banyak, gasnya nekan ke atas, sakit sampai ke dada. Sudah berbulan-bulan, saking jauhnya, saking lamanya saya nggak pernah ngerasain sakit gas lambung naik ke atas sampai ke dada sini. Sakit banget. Jam 10 malam sakitnya karena akumulasi dari memasukkan makanan yang salah itu tadi. Karena saya ada dispepsianya. Untungnya nggak ada anxiety-nya. Jadi jam 10 malam saya cukup duduk tegap. Anak saya minta tolong untuk bikinin air hangat, dan saya jalan kaki di pelataran rumah jam 10, santai. Jalan kaki duduk tegap, minum air hangat sambil ngerokok 2 batang, menurun. Sebenarnya nggak menurun langsung ya. Sama saya kasih promak 1 biji. Terus membaik. Sempat nyentil anxiety ya. Sempat, karena saking lupanya saya, ternyata dulu itu pernah, bahkan mungkin ratusan kali ya, saya nggak nyampe lah, tapi sering sekali terasa asam lambung naik sampai ke dada, itu tembus ke belakang. Waduh, horor banget kan waktu itu. Tapi sekarang sudah nggak ada anxiety-nya ya nggak ada masalah. Tapi saya akui jujur, nyentil lah, karena ada traumanya, ada unsur traumanya. Terus sempat terlintas mengkaitkan dengan orang-orang yang meninggal kena angina, atau orang sakit jantung atau apa gitu. Cuman tidak separah itu, tidak begitu parah lah, tidak yang serem banget gitu, enggak. Jadi cuman terlintas saja. Jadi cemasnya itu masih dalam batas wajar. Orang mengalami ada yang dirasakan di dalam tubuhnya, ada yang sakit, terus akhirnya takut akan dia mengalami sakit yang lebih serius. Itu normal, sebatas normal ketika bisa mereda dengan cepat. Ketika tidak bisa mereda dengan cepat, bisa berhari-hari sampai berminggu-minggu, itu yang disorder, itu yang namanya anxiety disorder. Kalau anxiety normal nggak ada masalah, yaitu tadi hanya kecemasan layaknya orang normal. Dan saya juga saya akui saya memang cemas kala itu, hanya sekedar cemas normal malam itu. Setelah itu tidur baik-baik saja, tidak ada masalah. Pagi juga nyapu-nyapu, bersih-bersih. Sekarang mau nganter anak sekolah, nggak ada masalah, dan tidak membekas. Itu yang saya anggap sembuh. Itu adalah ketika kita mengalami sensasi psikosomatis yang dirasakan tubuh menakutkan, dan kita bisa mengatasi dengan cepat dan tidak menimbulkan efek trauma, tidak berkepanjangan. Nah, itu berarti ciri sampean sudah sembuh. Saya dulu begitu. Jadi memang dispepsia itu sangat lama. Saya pelajari memang dispepsia itu tidak bisa sembuh dengan semudah kita membalikkan tangan. Tenang aja, tapi tidak ada masalah. Dan berangsur-angsur membaik. Semakin kita menjaga pola hidup yang baik, pola pikir yang baik, dan pola makan yang baik, dispepsia kita juga akan semakin sembuh, semakin membaik. Dan tidak ada yang serem-serem. Dispepsianya hanya sekedar ya begitu-begitu, itu paling perut perih, perut kembung, begah, hanya begitu saja, mual, hanya itu aja. Dan itu normal, orang normal juga mengalami. Tapi kalau sampai panas, gasnya tadi itu sampai nekan ke dekat jantung, sampai sakit dada kiri sampai tembus belakang,
Itu hanya orang-orang yang pernah mengalami dispepsia yang parah seperti kita orang ini. Tapi ketika kita sudah tidak ada anxiety, percayalah, kita sudah pernah mengalami beberapa kali, puluhan kali, mungkin ada yang ratusan kali. Dan baik-baik saja, percayalah, jika sampean mengalami hal tersebut, sampean harus meyakinkan diri bahwasanya ini sifatnya sementara, hanya datang karena saya salah makan, dan setelah itu bisa membaik, dan saya akan kedepannya saya akan bisa lebih sehat dan lebih sembuh. Terima kasih sudah melihat saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.